usia yang ke-40 tahun, di mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai kematangan, Allah Subhanahu Wa Taala mengamanahkan sebuah tugas mulia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sang pemuda Bani Hashim ini akan menjalankan tugas maha berat yang membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang super prima. Namun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat membuktikan Islam dapat berkembang pesat meski dakwah dilakukan di usia yang tak lagi muda. Di tahun pertama, sang Nabi memulai dakwahnya hanya pada keluarga dan kerabat terdekat. Istri, anak, keluarga, dan sahabat terdekat akhirnya menyatakan keimanan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Di fase ini, kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diimani oleh segelintir orang. Namun keteguhan iman yang telah dibekali pada mereka telah menjadi dasar yang kokoh bagi perjalanan dakwah sang Nabi selanjutnya. Tahun setelah dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menugaskan nabinya agar Islam disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Disinilah konflik bermula. Maka setelah mendapat jaminan perlindungan dari Abu Thalib sang paman yang merupakan pemimpin Quraisy, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberanikan diri untuk naik ke Bukit Sofa dan memulai menyampaikan Islam di sana. Saat itu seluruh masyarakat Quraisy tahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Al-Amin, orang yang paling jujur dan tak pernah sekalipun berdusta. معشر قريش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب بالحديث إليكم. Sebuah modal besar bagi sang Nabi untuk meyakinkan masyarakatnya bahwa dia adalah benar-benar seorang Nabi yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Ya معشر قريش يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ نعم فأنت الصادق. Namun gelar Al-Amin yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak serta-merta mendapat sambutan dari masyarakatnya. Sebagian dari mereka justru mengejeknya, bahkan Abu Lahab, sang paman kandungnya sendiri. Dan benar seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi berbagai kecaman dan aksi penolakan. Bahkan di antara pengikutnya harus menerima siksaan hingga wafat lantaran dianggap telah berkhianat terhadap tradisi menyembah berhala. Inilah kualitas individu yang telah dibina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Mekah tak lagi aman untuk muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah ke suku-suku lain serta meminta perlindungan bagi muslimin. Di Taif, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya, namun justru perlakuan kasar yang diterima.
Kesedihan yang bertubi-tubi dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak sedikit pun mematahkan asa sang Nabi Allah. Tak lama setelahnya, setelah menelan berbagai duka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mendatangkan 6 pemuda Madinah yang menyatakan diri masuk Islam. Inilah para pemuda yang kelak akan mengawali kebesaran Islam di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan Madinah sebagai kota muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj untuk menerima perintah salat 5 waktu. Yaqulu Muhammad, innahu al-layla usriya bihi min Makkah ila Baitul Maqdis, thumma urija bihi ila as-samawati as-sab'a wa 'ad wa ahlu Makkah niyam. هكذا قال أبو بكر. أتصدق أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وعاد؟ إن كان حدث به فقد صدق، فهو والله لا ينطق إلا الصدق. Peristiwa ini menjadi catatan menarik bagi ahli sejarah, sebab berbeda dengan ayat-ayat ibadah lainnya yang kebanyakan turun setelah Nabi di Madinah. Perintah sholat justru turun saat muslimin masih berada di Mekah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sebagai fondasi utama bagi muslimin. 6 pemuda Madinah yang telah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi kemudian datang di tahun berikutnya dengan membawa 7 orang tambahan. Mereka inilah yang kemudian melakukan sumpah setia pada Nabi yang kemudian dikenal dengan nama Bai'at Aqabah pertama. Pertumbuhan muslimin Madinah terus bertambah di tahun berikutnya. Sampai di tahun ke-13 kenabian, Madinah telah siap menjadi kota bagi pusat aktivitas umat muslim. Maka di tahun ke-13 kenabian, atau di usianya yang ke-53 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di usia yang sudah tak lagi muda, fase dakwah Islam yang lebih menegangkan akan segera dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sepanjang usianya hanya dihabiskan untuk menyelamatkan umatnya dari kegelapan dunia yang fana.